Sebelum Anda lanjut menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Mekanisme observasi seleksi P3K Guru 2022 wajib untuk guru ketahui, khususnya guru yang masuk pada kategori P2 dan P3. Pasalnya untuk seleksi P3K Guru 2022 kali ini hanya guru yang masuk pada kategori P1, P2, dan P3 yang bisa dan lanjut mengikuti seleksi P3K Guru 2022. Kita ketahui sendiri dari pemerintah tidak membuka formasi untuk pelamar umum atau P4 terbatas hanya sampai P3 atau prioritas 3. Untuk itu bagi kawan guru yang masuk kategori P2 dan P3 wajib memahami mekanisme observasi seleksi P3K Guru 2022. Lalu bagaimana terkait mekanisme observasi seleksi P3K Guru 2022 yang akan dilaksanakan di akhir November nanti? Simak informasi berikut terkait mekanisme observasi seleksi P3K Guru 2022 yang akan dilaksanakan pada akhir November tahun 2022. Mekanisme observasi seleksi P3K Guru. Seleksi observasi pada P3K Guru 2022 menjadi mekanisme pelamar P2 dan P3 bisa lolos pada seleksi P3K Guru 2022. Ketentuan seleksi observasi P3K Guru 2022 untuk guru yang masuk ke kategori P2 dan P3 ini, nantinya akan menjalani seleksi kesesuaian, khususnya pada linearitas ijazah guru. Lebih lanjut, pada P3K Guru 2022 ini, diseleksi observasi juga turut memberikan kesempatan bagi guru non-ASN khususnya yang berasal dari sekolah induk, untuk ditempatkan di sekolah induknya. Pada penempatan P3K Guru 2022 tersebut, Kemdikbud memberikan ilustrasi gambaran terkait dengan penempatan guru yang masuk ke kategori seleksi observasi. Dikutip dari kanal YouTube Ditjen GTK Kemdikbudri, pada Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Kemdikbud menyampaikan ilustrasi penempatan guru P2 dan P3 pada saat adanya formasi P3K Guru 2022. Contoh ada 4 kebutuhan sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan sekolah D. Sekolah A dibutuhkannya 1 guru yang ada 1 guru. Sekolah B dibutuhkan 1 guru, tapi tidak ada guru honorer. Sekolah C dibutuhkan 1 guru, tapi ada 2 guru honorer. Begitu juga dengan sekolah D, dibutuhkan 1 guru, tapi ada 2 guru, kata Kemdikbud. Kebetulan misalnya Pemda membuka formasi di sekolah A, namun ternyata misalnya kalau yang menang sekolah A nggak ada masalah sesuai dengan formasi yang dibuka, tapi yang menang ternyata adalah sekolah C, kata Kemdikbud. Pada contoh tersebut, guru di sekolah C tidak mendapatkan jam mengajar, karena sudah diisi oleh guru yang lain yang biasanya sudah mengajar. Dari kondisi tersebut, maka formasi dari sekolah A akan dipindahkan ke sekolah B yang tidak ada guru honorer. Lalu pemenangnya ada di sekolah C akan kami pindahkan ke sekolah B, lalu pemenangnya akan kita letakkan ke sekolah B, kata Kemdikbud. Dengan demikian sekolah A, guru honorernya akan tetap mengajar di sekolah induknya, sekolah C juga guru honorernya juga akan tetap mengajar di sekolah induknya. Dalam hal ini dapat diketahui bahwasanya penempatan guru non-ASN di sekolah induknya dapat terdapat kondisi seperti di atas. Dimensi penilaian mekanisme observasi seleksi PPPK Guru. Seleksi pelamar P2 dan pelamar P3 dilakukan dengan mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi. Mereka diobservasi oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Ada 4 dimensi penilaian bagi peserta seleksi kesesuaian, yakni kualifikasi akademik, kualifikasi akademik sarjana S1, atau diploma 4D4 dan atau sertifikat pendidik. Penilaian kualifikasi akademik dilakukan dengan mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau mata pelajaran pelamar dengan latar belakang pendidikannya. Kompetensi teknis. 1. Profesional. 2. Pedagogik. 3. Sosial. 4. Kepribadian. Dimensi kompetensi memiliki bobot 40%. Pelamar akan dinilai kompetensinya di sekolah induk. Dan yang memberikan penilaian adalah 1. Kepala sekolah. 2. Guru senior. 3.
Pengawas sekolah yang ditunjuk. Kinerja, orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif, kerjasama. Dimensi kinerja memiliki bobot 60%. Pelamar akan dinilai kinerja di sekolah induknya oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditunjuk. Hasil penilaian kinerja kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60% sampai 100%. Ada 27 butir soal yang akan ditanyakan kepada pelamar P2 dan P3. Soal tersebut terkait dengan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Berikut indikator dan jumlah soal. Kebiasaan refleksi, 3 butir soal. Berpusat pada peserta didik, 3 butir soal. Kenyamanan dan keamanan belajar, 3 butir soal. Efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik, 3 butir soal. Struktur pengetahuan, 3 butir soal. Pengembangan diri, 3 butir soal. Aktif berkomunikasi, 3 butir soal. Bekerja sama, 3 butir soal. Perekat kebangsaan, 3 butir soal. Pemeriksaan latar belakang, perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, nafsa, intoleransi. Pemeriksaan latar belakang dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, nafsa, dan intoleransi. Pelamar akan dinilai oleh Dinas Pendidikan, BKPSDM. Terakhir, peserta seleksi kesesuaian akan mengikuti wawancara. Aspek penilaian wawancara adalah integritas dan moralitas. Pelamar P2 dan P3K 2022 dianjurkan untuk selalu mengecek informasi terbaru seputar seleksi P3K atau P3K di website resmi pemerintah, seperti gtk.kemdikbud.go.id, seskes.bkn.go.id, dan bkn.go.id. Demikian informasi yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.